Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Tetelestai atau sudah selesai. Tetelestai adalah seruan kemenangan Yesus di kayu salib. Dari kata teleo, asal katanya yang artinya mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, mulai dari definisi ini, Tetelestai itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa. Karya keselamatan telah diselesaikan sebagai perwujudan kasih Allah. Bukan hanya sekedar selesai Bapak Ibu. Sampai detik ini, sampai saat ini, dampaknya terasa bagi kita. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Karya salib telah menyelesaikan beberapa hal ini Bapak Ibu. Satu adalah kita tahu kejatuhan manusia dalam dosa. Rusak relasi manusia dengan Allah, sesama dan ciptaan lainnya. Waktu Yesus berkata sudah selesai, dia membereskan itu, maka relasi yang rusak itu sekarang diperdamaikan. Kasih Tuhan itu, karya salib itu membuat kita berdamai dengan diri kita, dengan sesama kita, dengan Tuhan gitu ya. Dan juga dengan ciptaan yang lain. Tapi jangan lupa, ketika kita dengan Tuhan itu beres, berarti kita dengan sesama harus beres. Kedua, karya salib itu telah menyelesaikan masalah murka Allah. Kita yang harus menerima murka Allah itu. Tetapi karya salib menyelesaikannya. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang berkata, wah masalah saya berat. Tapi adakah masalah yang lebih berat dari masalah dosa? Yang membuat kita harus mengalami kematian kekal. Kebinasaan selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Waktu kita terfokus kepada permasalahan kita di dunia. Kadangkala kita tidak bisa melihat betapa indahnya dalam kekekalan kita akan hidup bersama dengan Sang Pencipta kita. Saat dia datang kembali menjemput kita. Gak ada bagi saya masalah yang lebih besar daripada masalah dosa. Dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau masalah dosa, dia berikan anaknya bagi kita untuk menggantikan kita. Masa sih masalah yang lain Tuhan akan tinggal diam? Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, disuruh dikatakan bahwa karya salib itu mengatakan juga tentang nubuat kedatangan Sang Mesias itu tergenapi. Bisa kebayang gak? Yang nulis perjanjian lama banyak kan? Kebayang gak berapa PL ke PP berapa ratus tahun? 400-an ya kalau gak salah ya. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama dengan beragam tokoh, nabi, dari zaman-zaman yang berbeda juga hidupnya. Itu tergenapi di perjanjian baru. Itu membuktikan tanpa peran Allah. Mungkinkah itu bisa terjadi? Beragam nabi yang menubuatkan tentang Mesias. Di beragam tahun, di perbedaan-perbedaan waktu. Itu semua tergenapi di perjanjian baru. Yesus datang. Yesus Sang Mesias itu datang untuk menyelamatkan manusia. Itulah bagi saya menunjukkan bahwa benar-benar Alkitab kita adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang benar. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat semua Tuhan sudah bereskan. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini? Kita sudah tahu betapa Tuhan mencintai kita. Saya sudah tahu semuanya. Bagaimana kita mengaplikasikan? Bagi saya minimal 2. Pertama adalah, mari kita bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu selama ikut semua komunitas persekutuan itu yang ada kesaksiannya. Berapa kali Bapak Ibu mendengar tentang kesaksian orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus? Kebanyakan, saya gak punya duit, terus saya berdoa, datang duitnya gitu kan ya. Terus kita mulai lagi kan ya, sakit ya, divonis ya, gak lama lagi, pas periksa lagi, sakitnya sembuh. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah membangun imanmu dari mujizat. Kalau kita membangun dengan mujizat, ketika tidak terjadi mujizat, begitu mudahnya kita meninggalkan Tuhan kita. Bapak Ibu yang ingin saya katakan, berapa kali kita mendengar kesaksian orang menceritakan bagaimana ia berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Atau berapa kali mulut kita bercerita tentang karya Kristus di dalam hidup kita. Berapa kali kita menceritakan kepada orang lain. Berapa kali mulut kita menceritakan tentang karya keselamatan itu. Yang sudah mengubah kita. Yang sudah menuntun kehidupan kita. Yang sudah menjamin kehidupan kekal bersama dia di surga. Berapa kali Bapak Ibu? Apa yang jauh lebih berharga di dunia ini daripada karya keselamatan? Gak ada. Oleh karena itulah kita bilang ya, tadi firman Tuhan dipaparkan, tugas Tuhan Yesus dikatakan sudah selesai. Jangan lupa, tugas kita belum selesai untuk melanjutkan misi Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 21 berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kan dibilang tuh kan ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Emang tugas STH di situ? Ada tulisan gak? Hai kamu yang sarjana teologi. Enggak. Berarti kalau kita ingin gereja kita semakin banyak orang yang bertobat, tanggung jawab semua orang yang ada di dalamnya. Oh tapi kita gak punya banyak pemahaman. Kami gak banyak tahu. Ya itu kan banyak alasan begitu kan ya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan.
Bukan soal seberapa banyak pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak hati kita rindu untuk memberitakannya. Oke lah, kita gak pakai pergi-pergi ke seluruh dunia, mungkin belum sampai ke sana. Lihat orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari sama-sama kita melihat tugas kita belum selesai, belum kelar. Dunia ini membutuhkan karya keselamatan Kristus. Itu tugas Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, dalam kita memperingati Jumat Agung ini, mari bersama-sama kita evaluasi diri. Kita Kristen atau kita pengikut Kristus? Kalau kita cuma menjadi seorang yang beragama Kristen, mungkin hari ini kita mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang percaya Kristus, bukan berstatus di KTP agama Kristen. Karena Kristen tidak menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan. Pada waktu kita berkata, oh saya sudah mengalami itu, kita bersyukur dengan pengalaman itu. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, di sekitar kita masih banyak orang yang belum mengenal Kristus kan? Keluarga kita, apakah semua sudah di dalam Kristus? Apakah kita tinggal diam? Atau nunggu nanti? Atau tunggu dengan kata-kata yang sering diucapkan banyak orang? Andaikan aku tahu dia cepat pergi, aku pasti menyampaikan berita kebenaran itu. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Selagi ada waktu, mari kita melakukan tugas kita. Karena tugas kita belum selesai. Sampai nanti Tuhan menjemput kita, barulah itu kita selesai menceritakan tentang karya keselamatan Tuhan.